suku, agama, ras, antar golongan. Ini materi standar. Jadi kalau melanggar, kalau misalnya kita sudah main suku sedikit, sudah tercantum, sudah ada pembedaan sara dan lain sebagainya, tentu kita punya. Kemudian meningkatkan moralitas, jadi harus bernilai etis dan moral. Saya kira itu prinsip umumnya. C. Memberikan informasi bermanfaat dan mencerdaskan masyarakat. Ini sama pasal 23, itu memberikan meningkatkan kesadaran hukum. E. Tidak bersifat provokatif. Ya, ini kan mungkin agak banyak juga justru yang seksi itu yang provokatif. Salah tapi kurang. Kan provokatif. Saatnya angkat tangan dulu. Itu kan tidak boleh. Jadi mulai sekarang nanti Bawaslu akan lihat ya. Kalau nilai provokatif langsung diketik sudah pasal 24. Next. Tahapan dan metode pasal 26 itu pertama pertemuan terbatas, B. pertemuan tatap muka dan dialog. Ya, yang tidak melanggar misalnya diskusi balik-balik, mungkin ada sarasihan, ada apa yang bisa dilakukan. Next. Pertemuan terbatas pasal 29, peserta pemilu dapat melaksanakan pertemuan terbatas. Pasal 29 ayat 2 ya, di situ dikatakan dilaksanakan dalam ruangan atau gedung tertutup dan atau pertemuan virtual melalui media daring. Itu kata terbatas. Kalau misalnya kita punya batas 1000, ya batas 1000. Sayang kalau dibubarkan, kemudian kita bertengkar lagi dengan aparat keamanan atau dengan rekan-rekan dari Komnas sendiri. Yang ayat 4, undangan kepada peserta harus memuat informasi mengenai hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, nama pembicara, tema materi, serta petugas kampanye pemilu. 29, kita masuk pasal 30 ayat 1, petugas kampanye pemilu pertemuan terbatas. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua menyangkut zona kampanye. Zona kampanye, kebetulan di samping saya ada anggota DPR Bapak. Nah, kalau dibatasi oleh zona, mereka para anggota DPR itu pada saat-saat tertentu itu kan ada reses di luar zona itu. Dan ketika mereka melakukan reses, yang misalnya PKB tadi yang melakukan reses di situ, itu dianggap melakukan kampanye. Itu tolong dilihat lagi peraturannya supaya jangan sampai ketika nanti ada anggota DPR yang melakukan reses di situ, ini pelanggaran dan kampanye. Yang ketiga menyangkut pemasangan atribut di tempat ibadah. Nah, pertanyaan saya ini, Pak, ketika hari raya ibadah, apakah itu para calon anggota legislatif dilarang memasang baliho ucapan selamat dengan tidak memasang nomor urut partai? Pokoknya di situ hanya foto, misalnya ketua PAN atau ketua PKB mengucapkan selamat hari Natal atau menjelang Natal tanpa memasang atribut nomor urut sekian calon anggota. Tidak, hanya dia sebagai ketua partai mengucapkan selamat hari raya. Itu apa dibolehkan atau dilarang? Terima kasih. Itu akun abal-abal, bahkan ada akun bayangan, bahkan adminnya itu berbahaya juga kalau pakai admin yang identik, ya, orang tidak tahu. Nah, ini kita jadi 20 akun ini siapa pengelolanya, nomor HP-nya, track record, rekam jejak dan lain sebagainya. Dan 20 akun ini yang dipantau langsung dari KPURI, keamanan cyber dan lain sebagainya, dipantau oleh Bawaslu. Jadi pada April bisa mengelola akun. Jadi akun itu kan super admin kabupaten, ada admin, ada nanti pengelola konten macam-macam. Silakan atur lah. Jadi untuk bikin 20 akun yang betul-betul menjangkau segmen. Jadi kata 20 ini sebenarnya sudah dibuka ke segmen pemulung milenial, lansia, ibu rumah tangga, dibuka itu kan, dengan masing-masing dikelola berdasarkan viewer dan target grupnya.
sebenarnya rapat tentang kampanye ini harus dua sisi. KPU juga, Bawaslu juga harus menyampaikan materi. Karena item-item yang disampaikan tadi itu kebanyakan tanggung jawabnya itu ada di Bawaslu. Jangan dipahami saja. Dulu kami waktu Panwascam sampai ketuanya sama kami, kalau di Panwascam, kami naik pohon kestur untuk bendera yang tidak tertib. Kami kestur untuk bendera, bukan bersurat ke partai. Tugas dan tanggung jawab sudah disumpah. Laksanakan pakai lima tahun dulu. Kami naik pohon sampai jatuh malam-malam. Kasih turun untuk bendera, kasih turun seperti yang diinginkan oleh ketua PKB. Harus kita cegah itu Bawaslu. Jangan diam saja. Jangan bilang ini aturan begini. Bawaslu turun lapangan, turunkan itu bendera di kota Tondoro itu yang taruh di hutan. Itu kok kumpanya yang umumnya. Kan tidak mungkin. Siapa bendera pernah kita buat ini bukan ada bendera, tapi tunggu waktunya. Kita mengerti aturan, tunggu waktunya. Masa sampai di hutan-hutan tak ditinggi di pohon? Kasihan Bawaslu mulai. Patahkan ini. Ini pembelajaran sama-sama. Yang kita nggak mau menang sendiri. Kedua tentang izin kampanye. Kami harapkan dari kepolisian intervensi juga harus ada, karena kita itu harus masuk saat kampanye nanti. Kalau satu hari atau beberapa hari kampanye itu izinnya itu per hari kita sampaikan, tidak mungkin laporan administrasi itu kita pilih terus di kantor. Yang untuk ini sudah di SPD di kantor Polres. Kalau bisa saran kami kita sistem online saja izin. Jadi formatnya tinggal kita rubah, tempat kampanye, orangnya, jurkamnya, banyaknya itu tinggal kita kirim melalui laptop atau WA saja. Berapa kita tiap hari ke Polres. Antara kalau dulu di Sumatera Barat, Pak Imran itu kita sistem WA sih. Dia pahami kalau dari itu bulan ke di blacklist. Ya, ya, tanggal 2014 ya, 2019 tidak ya, lancar itu. 2014 karena operatornya ya begitu jadi sampai injury time. Nah itu saya sempat dengar juga, gitu sampai injury time dan itu. Ya jangan ngomong LADK sampai akhir. LADK itu untuk kepentingan untuk dimasukkan ke kantor akuntan publik. Dia akan pelajari selama 3 bulan. Nah kalau dari awal-awal kita sudah ogah-ogah akan mau diperiksa. Laporan awal saja kita tidak masukkan, apalagi laporan penerima sumbangan. Sumbangan tidak ada, apalagi laporan penerimaan dan pengeluaran sebagai laporan akhir. Nah setelah laporan akhir, kalau dari awal sudah tidak benar, ini saya pakai logika dulu, jangan. Dan sanksi paling berat adalah meskipun ada calon terpilih dia tidak ditetapkan. Jadi nanti akan mengundang Bapak Ibu khusus untuk penertiban HPK dan strategi pengawasan terhadap mana yang tulisan. Itu tidak pas kalau KPU yang ngomong. Jadi khusus yang ini itu ranahnya Pak Jadi, makanya saya yang sedikit Pak Jadi nanti ada ini. Kenapa kita tidak langsung kunci? Kemarin ada pengujian undang-undang, pengujian PKPU. Untuk PKPU 15 pasti akan ada perubahan di beberapa poin, ya. Jadi ini kita lebih banyak sosialisasikan sehingga kita sudah siap kalau ada perubahan kita harus mengakses. Kemudian terkait dengan Bawaslu dibatalkan dan nasibnya hampir PKB. Dulu di TTS itu PDIP, di Ngada P3, Pak Rito. Ya, Ngada P3 saya masih ingat 2015. PDIP partai besar di TTS dibatalkan sebagai peserta pemilu karena pada hari terakhir partai tersebut tidak memasukkan laporan awal dana kampanye. Di Ngada P3, di SPD hampir PKB pada saat itu, hampir PKB terjadi. Dan mungkin ini apa yang diingatkan oleh Pak Ketua BW jadi renungan bagi kita semua, jangan sampai terjadi hal yang sama yang dialami oleh teman-teman di tahun 2014
banyak juga kemarin yang sampai ke KPU 2019 ada parpol yang kampanye tidak sesuai dengan STKP. STKP jelas sekali bahwa hari ini contoh saja PKB di Dapil 1. Kalau hari ini PKB di Dapil 1, ini berarti parpol lain tidak boleh masuk. Sosialisasi dan hal-hal lain terkait dengan penurunan penertiban seperti yang disampaikan oleh Pak Arifin tadi, memang kita juga butuh pendekatan humanis, dialogis, karena hal itu yang kita mau supaya semuanya baik-baik, kita cegah lebih baik dan sebagainya. Jadi kita masih mau punya jadwal untuk bertemu dengan teman-teman partai politik secara offline dari pimpinan partai politiknya. Kita sudah bersurat, hanya P3 ini batal terus. Ya, P3 ini saya dapat surat kemarin membatalkan jadwal yang sudah disampaikan oleh Bawaslu ke hari yang mungkin tanggal 13. Sedangkan tanggal 13 saya di Bandung, Pak Eman di dan ya, mungkin ada salah. Mungkin itu beberapa hal, nanti kita beberapa partai politik sudah kami sampangi, hanya beberapa yang lain belum, masih menunggu informasi dari Demokrat juga, kalau PAN sudah. Itu saja, nanti kita komunikasi secara lebih baik. Terima kasih. Nanti kita undang juga kalau apa yang tadi disampaikan oleh Pak Roni, memang itu ada waktunya. Baik, terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih Pak Roni. Supaya dibuat laporannya oleh masing-masing partai. Nah sekarang menjadi pertanyaan saya itu menyangkut dana awal kampanye itu, mungkin apakah ada formatnya gitu sehingga ya kami bisa ikuti format itu, dengan demikian lebih mudah bagi kami untuk ya membuat laporannya itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya tadi ada dari PAN mungkin mengatakan bahwa ya waktu kampanye diatur begitu, lalu ada anggota DPR yang reses begitu. Nah kalau anggota DPR itu reses, ya barangkali jangan sampai ada reses anggota DPR pada saat-saat ya misalnya minggu tenang atau masuk tenang lalu DPR reses begitu. Wah ini barangkali hal-hal seperti ini tolong ya bisa dihindari, jangan sampai terjadi seperti itu. Ya ini ya bisa tidak kita mengantisipasi sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang kurang enak begitu nanti, karena ini kita mengarah ke pesta demokrasi ini, ya pesta itu harus enak, aman begitu. Jangan sampai ya terjadi hal-hal yang kurang bagus. Kemudian ya tadi disampaikan juga itu bahwa ya apa disampaikan dari KPU itu isinya pada dasarnya adalah ya perintah dan larangan atau apa yang dibolehkan dan tidak dibolehkan, dua poin itu. Nah, yang dibolehkan itu ya boleh bilang semua partai harus mengikuti itu. Sedangkan yang dilarang itu ya semua partai mengikuti, dan tentunya ada pihak-pihak yang mengeksekusi itu. Kalau tidak dia melanggar. Nah sekarang yang kebanyakan melanggar tentunya ya partai-partai ini. Kami yang ada dalam ruangan ini sebagai peserta pemilih nanti. Nah, yang mengeksekusi ada pihak-pihak tertentu sesuai dengan aturan itu. Nah, barangkali untuk pihak-pihak mengeksekusi itu, ya kalau boleh, ya mereka juga bisa mentaati itu, sehingga kalau ada yang melanggar mereka, ya dia jangan membiarkan. Misalnya, ya spanduk itu sebelum saatnya sudah dipasang. Kemudian dalam media itu apa? YouTube itu atau apa akun itu ada berita-berita yang kurang mengenakan begitu. Nah, tapi berita seperti itu kok dibiarkan saja? Ini pengalaman yang lalu. Berita-berita dalam akun itu ya boleh bilang menyakitkan, tapi dibiarkan. Nah, ya seperti ini kewenangan siapa? Ya kami sendiri tidak tahu siapa punya kewenangan ini, tapi dia tidak, yang punya kewenangan itu dia membiarkan saja, akhirnya bisa menimbulkan keresahan dalam masyarakat itu. Sekretaris juga harus tahu, pimpinan parpol harus tahu
dengan operator SIKADK ya Pak Fit ya. Ada operator ya, kalau kemarin ada operator Silon, ada operator Sipol, upayakan ada operator SIKADK yang khusus menyangkut keuangan dana kampanye. Jadi masa tenang, kalau ada yang nekat, bukan hanya anggota dewan, siapapun. Jadi di masa tenang itu tanggal 11, 12, 13 itu kalau dia nekat masih berkampanye, maka dia akan tenang di alam baka. Ya, ini penyiaran Indonesia, ada lembaga-lembaga independen lain sama seperti KPU yang juga menjadi lembaga untuk penegakan penyiaran. Ya, penyiaran, kemudian untuk KIP, Komisi Informasi Publik juga ada. Jadi nanti ada pasti akan, selain juga dari tim cyber dari Kapolri, Kepolisian Negara Republik Indonesia, itu juga ada tim cyber juga akan mengecek kalau ada kampanye yang berbau hoax, berbau menghina, memfitnah, mengadu domba dan sebagainya. Tentu ini menjadi ranah dari Bawaslu, manakala nanti untuk mempersiapkan untuk strategi pemantauan menjadi pemantauan semesta atau pemantauan partisipatif. Saya kira itu juga menarik. Nanti ya baru ini ya baru lihat saja, tapi orang lama di KPU. Dia sekretaris baru kami, baru ada di SPD tapi sudah lama di KPU. Pasti kemarin saya tahu pindah ke mana, tapi dia yang diurus ke sini menjadi sekretaris KPU Sumatera Daya. Saya tidak memperkenalkan beliau, tapi saya lebih milih beliau memperkenalkan diri sendiri kepada Bapak Ibu pimpinan partai politik yang ada pada kesempatan ini. Pasti saya beri kesempatan. Semua yang terhormat Bapak Ketua KPU Kabupaten Sumatera Daya bersama dengan Bapak Ibu anggota yang sama saya hormati, pimpinan Bawaslu Kabupaten Sumatera Daya bersama dengan staf, kemudian bapak-bapak pimpinan partai politik yang pada hari ini sudah hadir bersama-sama di tempat ini, begitu juga dengan ibu yang juga hadir pada siang hari ini. Kalau ada insan pers, selamat siang dan shalom untuk kita semua. Berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua, benar bahwa saya baru bergabung dengan KPU Sumatera Daya tanggal 21 September yang lalu. Dari tempat ini mohon izin, saya juga sebenarnya bukan orang baru, karena saya dari kelahiran secara biologis saya orang Sumatera Daya, karena orang tua saya dari Jawa. Kemudian berkaitan dengan kawin-kawin, di sini juga saya punya bapak ada, om ada. Makanya saya sedikit menjadi percaya diri. Kenapa? Karena saya hadir di tengah-tengah keluarga. Dan untuk teman-teman di KPU juga, sejak saya awal masuk sudah saya sampaikan bahwa kita bekerja semangatnya adalah semangat kekeluargaan, gotong royong, landasannya adalah aturan-aturan. Ada Bapak Imhoro, ada Bapak Moses, ada Pak Sipri, Lea, ini kemudian ada Bapak Arifin, kemudian juga ada beberapa yang lain yang saya tahu wajahnya, tapi saya tidak tahu namanya. Ada saya punya anggota satu juga hadir di sini, ya Pak Yuspura. Selain karena urusan kepartaian, ada urusan-urusan lain yang kita juga pernah sama-sama. Semoga dengan kehadiran saya di sini juga membawa warna baru dalam pelaksanaan tugas. Tentunya juga oleh karena dukungan dari Bapak Mama, saudara-saudara dan kita semua yang ada pada siang hari ini. Bahwa kehadiran saya adalah untuk menjadi jembatan untuk Bapak Ibu Komisioner dalam pelaksanaan tugas
dalam urusan-urusan teknis pelaksanaan penyelenggaraan urusan-urusan kepemiluan. Saya kira ini perkenalan singkat saya, dan sebagai penutup, nama lengkap Agustinus Damarena Tipi. Kalau misalnya pakai titel SIP. Panggilan seharian saya Gusti. Kemudian kalau di rumah biasa di kampung dipanggil Dama. Entah kenapa. Hebat proses. Saya kira ini perkenalan singkat saya, Bapak. Mohon dukungan dari kita semua, mohon doanya, mohon restunya selama saya berada di tempat ini. Saya kira itu Bapak Ketua, Bapak Ibu Pimpinan. Selamat siang, shalom untuk kita semua.